pemirsa. Ini namanya Bapak Adi. Betul apa ya? Hah? Ini namanya Bapak Adi. Penunggu sekretariat khusus apa bagian apa nih? Obat-obatan. Iya. Untuk bagian obat-obatan pemirsa selalu ini Mas Adi jamu ya. Bagian jamu ini luar biasa nih. Mirip Imam Ghazali. Keduren. Oh, satu betul. Luar biasa. Wonosobo di mana Mas Adi? Saya di tepatnya Dusun Cawet Wonosobo ya. Itu berapa kilometer dari lokasi wisatanya Mas Adi? Wisata mana dia? Kalau dia kalau dari arah Jogja ataupun arah Semarang sebelum kota. Sebelum kota ya. Sebelum kota. Kalau dari kotanya berapa kilo? Sekitar 9 kilo. 9 kilo. Ya pemirsa, kalau mau hubungi WA di pengobatan Kiai Haji Umar Aulia Al Faruq. Biasanya pemirsa kalau namanya Mas Adi ya wajahnya seperti ini, bagus. Amin, masa cantik. Mirip apa sing nang TV-TV lho. Mas Fajar sampai Ben Wengsu. Ben Wengsu. gitu tuh ya. Oh iya, komen sing kalau di sinetron tuh sing paling bagus ya. Amin. Mas Adi namanya. Yang penting nggak cantik kan gitu. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa namanya yang mungkin ada detolan ataupun siapa yang sedang sakit mungkin ke dokter juga Allah belum kasih kesembuhan, ke alternatif juga belum kasih kesembuhan, silahkan ikut bergabung di pengobatan Bina Warga bareng-bareng berdoa semoga Allah ijabahi. Amin. Terima kasih semua pemirsa. Alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keraguan kan, walaupun dengan ada kristalnya, ada miumnya, mungkin ada penyempitan, dan sebagainya. Apa berarti itu di? Jadi non mantap tidak keluar dari diragukan karena rata-rata orang nikah orang punya keturunan kan biasanya itu nggak ada masalahnya. Kalau nggak ada masalah kan biasanya sudah punya keturunannya gitu. Nah masalah itu macam-macam. Ada yang suaminya supermannya encer gitu kan ya. Istrinya sehat tapi ternyata suaminya yang supermannya encer ataupun mungkin bibitnya kurang gitu. Itu membuat sulit juga punya keturunan. Suaminya sehat ternyata istrinya bermasalah. Umpamanya ada penyempitan. Kalau penyempitan itu setiap habis melakukan hubungan suami istri diberikan makanan itu keluar lagi muntah. Karena di dalamnya tuh menyempit. Jadi superman tidak bisa masuk ke dalam rahim sehingga selesai melakukan hubungan ya muntah lagi. Itu tanda-tanda di dalamnya ada penyempitan. Itu kalau di dokter harus diadakan peniupan, dimasukin alat untuk dibuka. Setelah dibuka, setelah membuka itu disuruh untuk melakukan hubungan suami istri. Itu pakai alat peniupannya. Tapi peniupan juga menggunakan biaya yang tidak dan itu pun juga belum tentu berhasil. Di sini tanpa ada tiup-tiupan, mau hanya diajak dungo gitu aja. Jangankan kok dimasukin alat dipegang aja tidak. Tapi ternyata berhasil gitu kan. Yang mium, yang kista itu logikanya kan harus dioperasi dulu kalau menurut ilmu kedokteran. Tapi di sini tanpa dia dioperasi, yang mium yang kista hanya diajak berdoa karena mantu juga berhasil. Itu yang belakang 19 tahun ini. Itu saya masuk TV itu. Bapak coba ngacung Pak. Nah ini saya masuk TV. Berapa tahun nikah dulu Pak? 19 tahun. Sekarang berhasil. Anaknya sudah berapa? 4 tahun. Ya, kalau kesini nengok yang betul bis. Mereka saking syukure sampun berhasil. Kadang-kadang betul budin gitu Pak. Jadi betul budin sing enak lho Pak. Kok seneng budin lho Pak. Daripada nggawa roti, kamu sudah terbiasa makan roti. Budin jadi makanan alami dari kampung. Sakit betul kapan-kapan ya Pak ya. Sing mempur. Kalau mengenai sanjang mempur jebulane malah DP nasi mempur ya. Ngebutin nggih mboten pati larang kok. Sing alarang nggawa ni abot iki. Masa nggih Pak nggih. Jadi jangan kalau sudah yakin harus
Yang mantap nggak perlu ada yang diragukan, walaupun dengan ada kisahnya ada nyiumnya ada penyempitannya indung telurnya terlalu kecil itu kan juga mempersulit untuk punya keturunan kan. Kandungannya lemah, kalau kandungan lemah bisa hamil, tapi belum tentu bisa punya anak. Kenapa? Setiap hamil keguguran, itu ciri-ciri orang yang kandungannya lemah. Nah itu di sini hanya dengan diajak berdoa, alhamdulillah banyak yang berhasil. Apa dia? Ingkang mantap ya? Iya. Angka kali syariatipun diaturi ngasto telur ayam kampung jumlahipun 7. Di antara salah satu kedah wonten telur ingkang pertama, telur tembian. Telur tembian itu dari ayam dere yang belum pernah bertelur sama sekali terus dikawinkan. Keluarlah telur yang pertama disebut telur tembian. Tujuannya apa kok pakai telur yang tembian? Nggo gawe mancing ben cepet duweni anak yang pertama. Niku telur itu nanti akan dikasih doa, akan diasma, setelah diasma nanti direbus ya. Direbus terus nanti digoreng dan onten toto caranipun. Ampun nggih. Sing dereng ngasto persyaratan telur ngacung dong. Dereng ngasto nggih. Lah mangken kagem teluripun nek panjenengan kepengin cepet saged dipun tulung kalian Mas Nanang nggih. Soale nek mados piyambang kan butuh waktu yang lama. Ingkang sulit niku mados ingkang pertama niku masalah kedah napa memelihara ayam dari dulu sih masalahnya. Ya dikawinkan nunggu sampai bertelur kan butuh waktu yang lama kan. Nah di sini insya Allah disiapkan kali Mas Nanang. Ada nggih, tapi gantos nggih. Biaya telur 50.000 rupiah. Telur tembian kali ingkang bukan tembian yang 6, yang tembianipun setunggal. Iku gantosipun 50.000 mangke saged dipun tulung kali Mas Nanang. Tapi mados piyambak juga nggak apa-apa nggih. Jadi kami di sini mempersiapkan hanya untuk yang pasarnya agak kesusu, takut mencari sendiri terlalu lama dan sebagainya lah. Bisa koordinasi kalian Mas Nanang. Sampun? Lah mangken telur lebih diparingi doa, niku tasih dipun proses malih. Setelah dikasih doa, telur tersebut direbus sampai mateng. Direbus sampai mateng. Setelah mateng, cangkangnya dikupas. Dibuang, berarti tersisa putih dan kuningnya. Telur jumlahnya berapa? 7. Itu diremuk-remuk sampai hancur. Kalau udah direbus kan diremuk-remuk kan gampang dihancurkan. Setelah hancur terus digoreng sangreng. Digoreng yang tidak menggunakan minyak dan apinya harus yang kecil sekali. Karena kalau apinya terlalu besar, yang namanya telur itu kan lemak. Yang namanya lemak berarti minyak. Sehingga kalau apinya terlalu besar, telur tersebut akan meleleh menjadi seperti minyak. Mila supados boten meleleh ben boten gagal, rahasianipun dos pundi, cara anggenipun goreng sangreng apinya harus yang kecil sekali. Memang butuh waktu yang sampai 1 jam lebih itu. Dibolak-balik sampai kering-keringnya krisik-krisik tapi nggak kosong. Krisik lah, setelah krisik-krisik nggak kosong nanti digerus, ditumbuk, dijadikan bubukan seperti bubukan kopi. Kalau ditumbuk pertama kok belum berhasil halus, ya digoreng sarung lagi untuk yang kedua kalinya. Diulang lagi, digoreng sarung lagi, ditumbuk lagi. Sampai betul-betul halus. Dan ini contoh yang sudah jadi semacam ini. Hasilnya kan seperti bubukan kopi, betul? Jadi ini hasilnya semacam ini. Nah kalau sudah menjadi seperti bubukan kopi seperti ini, panjenengan motong kertas jumlahnya 42 potong. Ukurannya sekian kertasnya, ditoto yang rapi, terus bubukan telur ini dicidui, ditaning-taning, dibagi menjadi 42. Setelah ditaning-taning udah habis, sebelum dibungkus dipastikan dulu, takut ada yang terlalu banyak, atau kok terlalu banyak, yaitu dicubit, diceduk, dipindah dipandang yang masih kurang ditambahin. Nah nanti dikeker lagi, kalau dipandang kok kelihatan sudah rata, umpamanya toh mungkin ada yang lebih sedikit, kurang sedikit nggak apa-apa, ini kan hanya untuk syariat saja. Tapi kalau B-nya terlalu banyak,
kurangnya terlalu banyak ya kalau mau diseimbangkan lah, diratakan. Namun ya, kalau dipandang kelihatannya sudah hampir rata-rata sama, terus dibungkus. Setelah dibungkus menjadi berapa bungkus? 42 bungkus. Setelah dibungkus menjadi 42 bungkus, dibagi 2 untuk istri. Ditaruh sini ya. Nah, untuk istri 21 bungkus dipisah, dijadikan satu kantong atas nama istri, namanya siapa itu dikasih nama, diselipkan di sebelahnya, di dalam masukin sini. Binti siapa? Kalau bapaknya perempuan kan binti gitu. Paham ya? Terus untuk suami 21 bungkus, namanya siapa? Bin siapa? Kalau bapaknya laki-laki itu bin gitu ya. Bin siapa? Diselipkan di sini. Berarti untuk suami 21, untuk istri 21 bungkus. Paham ya? Nah, proses untuk pembuatan ini merebus, terus nanti goreng sangreng sampai 2 kali sampai bungkus. Untuk biaya ganti minyak gasnya lah, anggaplah demikian, itu 50.000 juga. Berarti masalah telurnya itu, untuk telurnya 50.000, jasa untuk pembuatannya anggap saja 50, jadi berapa? 100.000 rupiah. Makanya jagat ulun tolong kali mas Nanan, nyerahkan uang 100 pun tahunnya beres setelah waktu. Berarti pun buatan repot goreng sendiri, buatan repot rebus sendiri, buatan repot nopo bungkusi diri pun, ngertinya pun beres. Sampun ya, nanti jagat ulun tolong kali mas Nanan. So, lajeng kagem ingkang putri nanti akan dibuatkan jamu untuk wanita, khusus untuk keturunan ini. Jamu untuk keturunan. Nah, dengan sering ningali tayangan kula, baik di YouTube maupun di TV kan banyak yang minum jamu dari Pak ya. Berusaha minum berapa bungkus berhasil gitu kan. Ada berusaha minum 6 berhasil, ada yang berusaha minum 1 bungkus langsung hamil ada. Kalau Bapak dulu berapa bungkus Pak habisnya Pak? 16. Hah? 16. Saya ngomong saya ngapa? 15. Saya ngalah. Pinten Pak? 6 16. Memang dari sononya ya Pak ya. Kalau ngomong memang cepat gitu Pak ya. Jadi nikah 19 tahun baru habis 16 bungkus langsung hamil. Sekarang anak sudah 4 tahun. Ini jam ini. Jadi kalau dengan saya lihat tayangan kami di TV, di YouTube itu rata-rata pasien memberikan kesaksian, saya minum jamu dari Pak Yai berusaha 4 bungkus langsung hamil, ada yang minum 11 bungkus hamil, ada yang berusaha 1 bungkus hamil. Dosen isi itu 15 tahun itu. Dosen isi kita tayangan di TV loh, di YouTube juga sering kita tayangan. Dosen isi itu 15 tahun nikah nggak punya ini berusaha habis 6 bungkus langsung positif hamil. Sekarang anaknya kurang lebih sudah 5 tahun. Alhamdulillah, itu juga minum jamu ini. Nah ini nanti Nusewu untuk istri akan dibuatkan jamu sebanyak 21 bungkus, untuk suami juga akan dibuatkan jamu sebanyak 21 bungkus. Nah cara minumnya, diminum hanya setiap malam Senin dan malam Jumat saja. Itu pun pas dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Yang berarti pula kalau pas datang bulan, jamu tidak boleh diminum. Terus gimana Pak Yahya? Kalau suami saya boleh minum enggak Pak Yahya? Lah mau buat main dengan siapa? Jadi kalau istri enggak minum, jamu juga tidak suami juga tidak minum. Sama paham ya? Cara minumnya nanti untuk atas nama suami, umpamanya atas nama suami malam Senin ya. Malam Senin itu mau setelah maghrib juga boleh, sebelum maghrib juga boleh jamu diminum. Cara minumnya ambil jamu atas nama suami 1, ambil bubuan telurnya atas nama suami 1 bungkus. Ini semuanya disuntak, dijadikan satu dalam satu gelas, dikasih kuningnya telur ayam kampung, jumlahnya 2 atau 3 butir. Kuningnya telur ayam kampung, jumlahnya berapa? 2 atau 3 butir,
ditambah madu 2 atau 3 sendok, jeruk nipis secukupnya, dikasih air panas, air jarang secukupnya, diseduh dan diminum. Jamu paham? Untuk istri juga sama, nanti ngambil jamunya untuk istri 1 bungkus, bubukan telur atas nama istri 1 bungkus, disuntik dalam 1 gelas, dikasih madu 2 atau 3 sendok, jeruk nipis secukupnya, terus dikasih air panas secukupnya, diseduh dan diminum. Jadi untuk istri tidak pakai telur, yang pakai telur hanya untuk khusus suami. Setelah istri minum, suami minum, 3 jam kemudian setelah jamu diminum, sekali lagi paling cepat ya, paling cepat 3 jam setelah jamu diminum, palingan disarankan untuk melakukan hubungan suami istri. Sambung dong? Iya. Lebih 3 jam nggak apa-apa, umpamanya minum jam 6 sore, rencana jam 9 mau melakukan, juga ada tamu yang tidak pulang-pulang atau ada semacam itu, sehingga terpaksa tertunda, kok mainnya jam 10, jam 11, jam 12 malam, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh lewat dari 12 jam, tidak boleh kurang dari 3 jam setelah jamu diminum, dan tidak boleh lewat dari 12 jam setelah jamu diminum di dalam pandangan melakukan hubungan suami istri. Sampun paham? Jadi setelah jamu diminum paling cepat 3 jam kemudian palingan disarankan melakukan hubungan suami istri. Sampun ya? Sebelum melakukan, yang membawa minyak itu tolong mas, minyak dipakai. Kalau satu botol untuk apa namanya, suami istri membawa 1 botol untuk berdua, ini bisa dipakai untuk berdua. Tapi dikasih nama suami, kasih nama istri, ya. Sama ya. Nah, jadi nanti sekali lagi ini dipakai hanya setiap mau melakukan hubungan suami istri saja, yang berarti kalau pas ada acara keluar kota, ada acara resepsi dan kemana, tidak perlu pakai minyak ini. Ini minyak khusus hanya di waktu pas mau melakukan hubungan suami saja. Oh, tidak pakai minyak segala macam, payah gede, ben wangi, wong ngajak mesra-mesraan, ya betul? Kok baunya penguk, kok juga semangat. Tapi paling tidak nek baunya harum kan juga tambah semangat. Itu positif dan semacam itu. Tapi di balik itu ini juga dikasih syariat doa. Sampun ya? Sampun dong dereng. Yang tidak boleh dimakan, pertama nanas, tape, sirsat, nongkong, duren, pisang ambon, greh tetek. Nanti takkan kali masuk nama Mas Nanang ya. Nek lalen nanas, tape, sirsat, nongkong, duren, pisang ambon, greh tetek, itu khusus laki-laki. Sekali lagi, nanas, tape, sirsat, nongkong, duren, pisang ambon, greh tetek. Untuk perempuan. Untuk laki-laki hanya 2 yang tidak diperbolehkan, pare dan greh pedek saja. Kawan dia jadi laki-laki yang belum pernah punya anak, kalau sampai sering makan pare, ini makin kualitas spermanya jadi berkurang berkualitas ya. Nanti bisa mengakibatkan spermanya encer, bahkan bisa lama-lama terlalu sering makan pare, nanti bibitnya mati, airnya sulit untuk punya keturunan. Namun ya, nggak boleh makan pare, hanya 2 saja. Terus pasien 3 jam setelah jamu diminum, sekali lagi paling cepat 3 jam setelah jamu diminum, tunggu waktu 3 jam kan waktunya kan panjang. Lah pasien disarankan untuk sholat hajat. Habis sholat isya, sebelum melakukan disarankan sholat hajat dan berdoa. Tolong Mas Nanang diambilkan itunya dong, nyambung dong. Nah gitu. Ingkang dereng gadah tuntunan doanya ngacung. Dikasih tuntunan doanya. Silakan dibagi 1 ya. 1 pasang suami istri 1 saja. Nah itu tuntunan doa, kagem berdoa dulu datang Gusti Allah ya. Lah sebelum berdoa apa salahnya melakukan sholat hajat dulu. Lah ya, sing sampun boten parang malih makin ndak dobel bener. Ya.
Sampun ya? Ya. Sampun Mbak, sudah punya? Ya. Dibaca sholat hajat 4 rakaat 2 salam. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah disarankan membaca Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 20 kali. Rukuk, sujud, tahiyat, salam. Selesai sholat yang pertama. Yuk berdiri lagi